Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di sana dikatakan bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan kota Al-Quds Palestina, saat itu Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab menuju ke sana ditemani oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk melakukan serah terima kota Al-Quds dari penguasa kota Al-Quds kepada Khalifah. Dalam perjalanannya, ketika Amirul Mukminin menemui arungan sungai, ketika itu Khalifah turun dari untanya, kemudian melepaskan kedua sepatunya, meletakkannya di pundaknya, dan kemudian menuntun untanya untuk menyeberangi arungan sungai tersebut. Melihat hal demikian, Abu Ubaidah berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan? Engkau turun dari untamu, kemudian melepaskan kedua sepatumu, lalu meletakkan sepatumu di pundakmu, lalu menuntun untamu dan menyeberangi sungai. Kita di sana akan bertemu dengan penguasa dan penduduk Al-Quds." Mendengar ucapan Abu Ubaidah bin Jarrah, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abu Ubaidah, andaikan bukan engkau yang melontarkan pertanyaan itu." Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya, "Inna kunna azalla qaumin fa'azanallahu bil Islam famahma natlubul azzata bighairi ma'azanallahu bihi azallanallah." Sungguh kita dulu adalah kaum yang hina, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Islam. Maka bila mana kita mencari kemuliaan selain yang telah Allah turunkan kepada kita, yakni Islam, azallanallah, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Pemirsa rahimakumullah, sahabat Abu Ubaidah merasa bahwa penampilan Khalifah Umar bin Khattab yang lusuh adalah suatu kehinaan atau minimal tidak pantas ketika nanti bertemu dengan penduduk Al-Quds. Pemirsa rahimakumullah, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada suatu kaum, namun kemuliaan itu adalah kemuliaan yang semu, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ambil dengan seketika, dan saat itu yang terjadi adalah penyesalan dari kaum tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun akan membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka merasa bergembira dengan kesenangan itu, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Pemirsa rahimakumullah, apa yang Allah firmankan ini telah nampak jelas di tengah-tengah kita. Misalnya kaum muslimin mendambakan negeri kafir, misalnya Amerika, sebagai tolak ukur suatu kemuliaan. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara adidaya yang telah membunuhi kaum muslimin. Banyak juga kaum muslimin yang mendambakan kemuliaan Amerika dari sisi ekonominya. Kita tahu juga bahwa di Amerika banyak terjadi kesenjangan di sana. Pemirsa rahimakumullah, jadi kemuliaan adalah ketika
kita berislam dan mengamalkan Islam. Sementara kehinaan adalah ketika kita meninggalkan Islam, melakukan kemaksiatan, atau bahkan memusuhi Islam. Alangkah lucunya apabila kita mencari kemuliaan, namun kemuliaan itu bukan kita cari dari zat yang maha mulia. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kemuliaan kalau kita mencari kemuliaan itu dengan mencontoh orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena kemaksiatan kita. Oleh karenanya, kemuliaan itu hanya ada pada Islam, bukan pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka tanpa mempedulikan kaum muslimin. Sesungguhnya kemuliaan itu dan kekuatan itu hanyalah milik Allah kesemuanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika kita mencari kemuliaan itu hanya ada pada Islam, dan ketika kita meninggalkan Islam atau melakukan kemaksiatan, maka di sana kita mendapatkan kehinaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, dan Islam pun menjadi mulia melalui tangan-tangan kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.